wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Wafratunisa dari semester 4A. Video kali ini saya akan membahas tentang analisis FE dan saya akan menjelaskan apa yang sudah saya tangkap dari video yang kemarin sudah saya tonton di YouTube tentang analisis besi atau analisis FE. Yang pertama ialah sebelum kita menganalisis besi, kita harus mempersiapkan sampelnya terlebih dahulu. Sampelnya menggunakan air sumur. Bagaimana pengambilannya? Yaitu dengan cara botol ditenggelamkan ke dalam sumur yang kedalaman botolnya kurang lebih sekitar 20 cm dari permukaan air sumur. Tunggu sampai penuh dan angkat ketika sudah penuh. Setelah itu, kita ukur suhunya menggunakan termometer dengan cara menyelupkan termometer ke dalam botol. Dan setelah kita dapatkan berapa suhunya, kemudian kita pindahkan air sumur tersebut ke dalam botol sampel. Setelah penuh di botol sampel, kita buang sepertiga air dari botol tersebut. Dikira-kira aja, jangan sampai setengah dari botol. Kemudian tahap selanjutnya ialah pembuatan kurva kalibrasi. Sebelum kita membuat kurva kalibrasi, tentunya ada tahapan dan langkah atau alat dan bahan yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Di sini ada alatnya 10 alat. Yang pertama spektrofotometer yang jelas, karena kita harus mengukur absorbennya. Kemudian ada cuvette, ada hot plate, ada labu ukur 50 mili, ada gelas ukur. Kemudian ada termometer yang sudah kita gunakan tadi, ada Erlenmeyer, ada pipet tetes, pipet volume ukuran 1 sampai 5, 10 dan 50 mili, kemudian ada pipet ukur ukuran 1 dan 10 mili. Untuk bahannya sendiri di sini ada Aquades tentunya, kemudian ada FeNH426H2O, kemudian ada NH4CNS 10%, kemudian ada HCl pekat, ada H2SO4 pekat, dan yang terakhir adalah KMnO4 0,1N. Kemudian perhitungan cara membuat reagen KMnO4 0,1N. Di sini ada rumusnya yaitu 0,1N sama dengan gram per mR dikalikan 1000 per volume dikalikan E. 0,1N sama dengan gram per 158 sebagai mR-nya, kemudian dikalikan 1000 per 1000 dikalikan 5. Hasilnya ialah gram sama dengan 0,1 dikali 158 per 5 akan mendapatkan akan mendapatkan hasil 3,16 gram yang dimana akan diaskan menggunakan Aquades sebanyak 1000 mili. Setelah itu untuk perhitungannya, untuk yang NH4CNS perhitungannya ialah timbang 0,315 gram NH4CNS yang akan diaskan dengan Aquades sebanyak 120 mili. Kemudian untuk yang FeNH426H2O kita timbang 1,404 gram yang akan dietkan dengan 1000 mili Aquades. Di sini kita sudah masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama ialah bersihkan terlebih dahulu meja yang akan kita gunakan sebentar lagi. Kemudian kita timbang 0,315 gram NH4CNS. Kemudian dietkan dengan Aquades sebanyak 120 mili. Setelah itu, setelah homogen, kita pindahkan ke dalam botol kecil, kemudian diberi label. Setelah itu kita siapkan labu ukur ukuran 50 mili dan tambahkan larutan induk sesuai dengan tabel yang ada pada labu ukur tersebut. Kemudian tambahkan H2SO4 dalam larutan NH4CNS ke dalam labu ukur tersebut. Dan tambahkan Aquades sampai garis batas. Penambahannya cukup perlahan agar tidak melebihi garis batas pada labu ukur tersebut. Setelah itu dihomogenkan dan diurutkan sesuai dengan nomor label yang ada pada gelas ukurnya. Kemudian kita tahap untuk penentuan kadar Fe. Kita sudah menggunakan sampel air sumur yang kita ambil tadi. Tahapannya ialah yang pertama kita pipet 50 mili sampel air sumur ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita panaskan atau kita didihkan menggunakan hot plate sampai mendidih dan volume sampel yang ada pada Erlenmeyer berkurang menjadi sekitar 15-20 mili. Dikira-kira saja. Kemudian setelah itu kita dinginkan di water bath. Setelah dingin kita pindahkan ke dalam labu ukur. Kemudian kita tambahkan 1 mili NH4CNS ke dalam labu ukur dan homogenkan. Setelah itu langkah ke selanjutnya yaitu pembacaan dengan spektrofotometer.
Di sini menggunakan spektrofotometer 510 nanometer. Panjang gelombangnya 510 nanometer. Masih sama pembacaannya dengan menggunakan kuvert, yaitu kita tuangkan lalu kita baca di spektrofotometer dan kita catat hasil absorben yang terdapat di spektrofotometer. Kemudian langkah-langkah untuk pembuatan kurva kalibrasi menggunakan Microsoft Excel. Dengan cara masukkan terlebih dahulu data absorben yang sudah kita dapatkan di spektrofotometer tersebut. Kemudian tekan kolom hasil nilai absorben dan konsentrasi. Setelah itu buat kurva pada insert chart X, Y scatek. Kemudian klik kanan pada salah satu data point yang terdapat pada kurva. Kemudian tekan add trendline. Di dalam format add trendline di sana ada display equation on chart, yaitu nanti diklik display equation on chartnya. Kemudian lakukan perhitungan dengan memasukkan nilai X dengan absorben sampel yang sudah kita peroleh tadi, yaitu Y sama dengan AX plus B. Selanjutnya ialah untuk nilai kadar Fe yang terdapat dalam air. Saya mengambil referensi dari Permenkes nomor 32 tahun 2017, yaitu tidak lebih dari 1 mg per liter. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.